Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Nurapandi, salah satu staf dosen dari program studi S1 Keperawatan, salah satu pengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa 1, Sistem Respirasi, Sistem Kardiovaskular, dan Hematologi. Adapun kode mata kuliah yaitu MKK 12 dan beban mata kuliah sebesar 4 SKS. Baik, adapun deskripsi mata kuliah keperawatan dewasa ini yaitu fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, dan hematologi. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan pernapasan, sistem kardiovaskular, dan hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, dan ilmu keperawatan medikal bedah. Gangguan sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Berikut deskripsi mata kuliah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mata kuliah ini dalam suasana kelas bersama dengan mahasiswa tingkat 2 semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah karena karunia-Nya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan yang memang sudah dijadwalkan sejak beberapa hari ke belakang. Oke. Sesuai rencana pembelajaran semester yang ada, untuk saat ini kita akan mempelajari mata kuliah keperawatan dewasa, sistem kardiovaskular, respirasi, dan hematologi. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke sistem kardiovaskular. Salah satu contoh atau salah satu kasus yang akan dibahas pada siang hari ini yaitu penyakit hipertensi. Ya. Penyakit hipertensi itu adalah salah satu penyakit yang memang ada di sistem kardiovaskular. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjut. Sebelum dilanjut, saya akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir semua? Oke. Kalau hadir semua bagus ya. Kita akan lanjut ke mata kuliah atau sub pokok bahasan yaitu hipertensi ya. Sebelum dilanjut, ada yang bisa menjelaskan dulu nggak apa yang dimaksud dengan hipertensi? Ya, silakan Teh Alia. Hipertensi itu adalah di mana lebih di batas normal ya. Normalnya itu kan tekanannya itu 120 mmHg dan per 80. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Ada lagi? Ada lagi yang akan menambahkan? Oke, kalau cukup kita akan lanjut dengan slide yang selanjutnya ya. Nah, ini mengenal hipertensi ya. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Teh Alia apa yang dimaksud dengan hipertensi. Lebih jelasnya, hipertensi itu merupakan tekanan darah tinggi ya, atau suatu kondisi umum. Mau ditulis silakan, enggak pun enggak jadi masalah, silakan. Yang penting nanti pada saat kita diskusi bisa dipahami oleh semua ya. Hipertensi itu merupakan suatu kondisi umum yang terjadi ketika tekanan darah di arteri terus-menerus meningkat ya, sehingga dapat berdampak buruk pada kesehatan ya. Memang dalam presentasi ini akan dibahas secara lengkap apa yang dimaksud dan bagaimana proses terjadinya
hipertensi. Termasuk nanti kita akan bahas sedikit bagaimana cara mengatasi hipertensi itu, ya. Karena kita semua tahulah di masyarakat kita di Indonesia hipertensi itu jadi penyakit yang masuk ke 5 besar, ya, utamanya di Indonesia, apalagi kita yang di kampung-kampung itu masyarakat banyak sekali yang mengalami kejadian hipertensi. Bahkan Pak Adi pernah melakukan penelitian, ya, di desa Selasari, saya sebut aja desanya, di desa Selasari, Kabupaten Pangandaran, itu mengkaji tentang hipertensi. Jadi memang masyarakat itu kenapa terdampak hipertensi, salah satu faktornya itu karena pengetahuan. Jadi pengetahuannya rendah, tidak tahu bagaimana cara menghindari hipertensi dengan pola makan, aktivitas dan lain-lain, karena pengetahuannya rendah sehingga terjadilah atau terdampaklah dia penyakit hipertensi, ya. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini faktor risiko hipertensi. Silakan ada yang mau ditulis ataupun enggak jadi masalah, ya. Faktor risiko hipertensi, ya. Risiko yang mungkin terjadi ketika seseorang terkena hipertensi itu salah satu dampaknya bisa dari makanan yang tidak sehat, ya. Makanan yang tidak sehat, mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium atau tinggi garam, ya, tinggi garam sehingga menyebabkan hipertensi, itu berkenaan dengan makanan. Terus yang kedua, faktor penyebab atau faktor risiko dari hipertensi itu dari kegemukan, ya. Dari kegemukan, tubuh yang kegemukan membutuhkan aliran darah lebih banyak, ya, untuk dapat berfungsi. Intinya ketika kita mengalami kelebihan berat badan, di sini ada yang mengalami kelebihan berat badan? Nanti silakan mengedukasi diri aja, ya, mengedukasi diri apakah berat badan kita itu ideal atau tidak, ya. Kalau memang dirasa tidak ideal atau kurang ideal, nanti silakan berhitung, ya. Oh, saya harus mengurangi berat badan nih. Oh, saya udah ideal nih, udah cukup. Berarti resiko terjadi hipertensinya sangat kecil. Jadi memang kegemukan itu salah satu faktor seseorang terjangkit hipertensi, ya. Karena memang gini, ketika seseorang yang memang berat badannya sangat lebih daripada normal atau gemuk lah, gendut, ya, gemuk ataupun gendut, itu tekanan pada pembuluh darahnya semakin besar. Ibaratnya gini, ada satu saluran apa namanya, selang lah. Ada selang, kemudian di atas selangnya atau di bawah selangnya muncul tendon dan lemak, otot, lemak, karena kegemukan itu sebagian besar itu lemak, ya, yang muncul. Itu karena terlalu banyak menimbulkan tekanan sehingga si salurannya itu menyempit. Sehingga ketika salurannya menyempit, jantung itu berfungsi atau memompa lebih daripada biasanya, sehingga terjadilah hipertensi atau tekanan darahnya tinggi ketika dicek. Bayangkan aja, selang asalnya besar, kemudian mengecil, aliran darahnya atau aliran cairannya makin keras atau makin lambat, pasti makin keras, ya, sehingga muncul yang dinamakan dengan tekanan darah tinggi, ya. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dampak buruk dari hipertensi pada tubuh, ya. Yang pertama ada serangan jantung, yang kedua ada stroke, yang ketiga ada kerusakan ginjal. Ini yang pokoknya saja. Sebenarnya selain daripada itu pun masih banyak, ya. Termasuk ketika kita mengalami hipertensi, kita tidak bisa melakukan aktivitas yang normal secara maksimal. Contoh, kalau memang kita memiliki hipertensi, kita nggak bisa
olahraga yang berat atau pekerjaan yang berat, karena akan memicu tekanan darahnya lebih tinggi lagi, ya kan capek. Ketika capek, fungsi jantung itu akan meningkat, ya. Jadi ini yang pokok-pokoknya aja: serangan jantung, kemudian stroke, ya, kemudian kerusakan ginjal. Oke, bisa dipahami sampai situ? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Cara mencegah hipertensi. Nah, ini kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat, kita harus paham bagaimana cara mencegah hipertensi. Karena kita nanti akan terjun ke lapangan mengedukasi masyarakat, ya, entah itu melalui puskesmas atau tugas pokok perkuliahan. Ya, perkuliahan kan di kita ada nanti pengabdian kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat, entah itu masuk ke pesantren, entah itu masuk ke kelompok lansia, ya. Jadi kita mengedukasi. Cara edukasinya yang paling efektif itu kita tahu dulu, ya, bagaimana cara mencegah hipertensi, ya. Apa saja materi yang perlu disampaikan? Satu, ada mengedukasi bagaimana cara agar pola makannya itu sehat, ya, pola makannya sehat. Kemudian yang kedua, menjaga berat badan tetap ideal. Nah, terus yang ketiga itu mengurangi konsumsi alkohol dan merokok, ya. Kemudian yang keempat itu mengurangi stres, ya. Pola makan yang sehat tadi udah disinggung juga, salah satu faktor penyebab terjadinya hipertensi, makan yang nggak baik, yang tinggi natrium, yang tinggi garam, sehingga menyebabkan seseorang terkena hipertensi. Pola makannya harus baik, ya. Kalau istilah zaman dulu itu bahkan sampai sekarang pun masih ada, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dari mulai sayurannya, proteinnya. Terus dalam Islam pun disebutkan ketika melakukan sesuatu tidak boleh berlebihan. Yang sedang-sedang aja, yang cukup, ya. Jangan sampai nanti makanannya sehat tapi polanya terlalu banyak, berlebihan. Itu juga akan berdampak. Memang tidak menyebabkan hipertensi, tapi menyebabkan penyakit lain akan muncul. Nasi sehat, tidak berdampak untuk hipertensi karena garamnya kurang, tapi akan menyebabkan munculnya penyakit lain ketika dimakan terlalu banyak. Salah satunya penyakitnya diabetes, ya, diabetes mellitus. Makanya orang yang diabetes mellitus biasanya suruh diet karbo, ya, karena dalam karbo itu ketika dikunyah muncul yang namanya glukosa, ya. Oke. Kemudian yang kedua itu mohon maaf saya sambil berdiri, menjaga berat badan ideal, ya. Tadi udah disinggung, ya. Di sini kegemukan memperburuk tekanan darah, ya. Lakukan aktivitas fisik secara teratur dan pola makan sehat untuk menjaga berat badan tetap ideal. Kemudian yang ketiga ada mengurangi konsumsi alkohol dan merokok. Ini sudah jelas lah. Penyakit apapun kita harus bisa mengurangi, bahkan menghindari, ya, menghindari yang namanya mengkonsumsi alkohol ataupun merokok. Yang terakhir ini ada yang dinamakan dengan mengurangi stres, ya. Kalian nanti bisa bandingkan lah. Memang tidak disebut hipertensi, tidak dikatakan penyakit, tapi ada tekanan darah yang meningkat bagi mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi, yang mengerjakan, kalau di kita ada yang profesional itu mengerjakan kian, biasanya tekanan darahnya agak naik sedikit karena memang stres, ya, terhadap tugas akhir, ya. Itu mudah-mudahan teman-teman sekalian nanti bisa mengontrol yang namanya stres. Ini salah satu pemicu terjadinya hipertensi. Oke, sambil berjalan, jika ada yang ingin ditanyakan
silakan boleh ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Ya, silakan. Pak, menurut teori Anda bahwasanya dilihat dari slide yang Bapak perhatikan semua, bahwasanya di slide tersebut ada pola makan, menjaga pola makan secara sehat. Nah, bagi orang yang menderita hipertensi, apakah ada makanan atau minuman yang harus dimakan bagi orang yang menderita hipertensi? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi memang di awal kita sudah menyinggung sedikit berkenaan dengan apa sih yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Tapi lebih jelasnya gini, yang paling bagus untuk dimakan itu, kayaknya semuanya juga boleh. Tapi yang paling penting itu harus sangat bisa mengurangi kadar garam atau natrium, ya. Karena makanan yang mengandung atau tinggi natrium itu faktor paling besar seseorang terjangkit hipertensi. Tapi ketika nanti kita mengedukasi ke masyarakat, coba edukasinya seperti ini aja, ya. Pak, nanti ketika di rumah bolehlah makanannya diperbaiki dengan cara pagi-pagi kita konsumsi dulu buah-buahan gitu ya. Ketemu nasinya mungkin bisa siang atau sarapannya juga boleh tapi tidak terlalu besar porsinya. Kemudian ada siang makan tapi yang memang kadar garamnya rendah ya. Terus malam kalau bisa itu bagusnya yang kukus-kukusan. Yang kayak apa ya? Wortel. Kalau bahasa Sundanya itu disepan ya. Tapi kalau Indonesianya kan dikukus ya. Dikukus ya, kayak wortel, kentang itu sangat bagus sekali untuk kesehatan bagi penderita hipertensi. Sedikit pengalaman, Pak Adi punya bukan pasien lah, tapi keluarga yang menderita hipertensi. Kita konsultasi ke ahli gizi. Ahli gizi pun menerangkan sama, makanan apapun boleh, tapi harus sangat mengurangi kadar natrium atau kadar garam. Polanya seperti itu tadi ya, karena memang dia tidak hanya hipertensi tapi dengan diabetes juga, ada riwayat diabetes juga. Jadi makannya itu pagi-pagi itu hanya cukup dengan buah. Paling ada karbohidrat yang masuk itu bubur nasi ya, bubur nasi itu pun tidak porsi kecil. Kemudian jam 10 itu ada snack ya. Ada snack itu bisa kayak roti tapi memang tawar dan tidak terlalu banyak juga. Siang baru makan berat, tapi tetap kadar natriumnya atau kadar garamnya itu harus dibatasi. Kemudian tidak ada makan lagi sampai sore. Sore baru makan yang kukus-kukusan. Itu menurut ahli gizi untuk penderita diabetes dan hipertensi sangat cocok sekali ya. Dan itu bisa dilakukan ya, bisa diedukasikan ke masyarakat. Gitu ya, bisa dipahami? Silakan nantilah kalau ada keluarga ataupun masyarakat yang perlu diedukasi, kayaknya pola mengedukasinya seperti itu lebih baik ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah ini pemeriksaan dan diagnosis hipertensi ya. Pemeriksaan itu ada pemeriksaan darah ya. Dokter ataupun tenaga kesehatan akan memeriksa tekanan darah. Tadi sedikit, tekanan darah normal manusia atau seseorang itu berapa? 120 per 80 ya. 120 itu dikatakan apa? Enggak. Kalau 80 itu dikatakan apa? Diastole. Jadi sistol per diastole. 120 per 80 itu ideal atau normalnya tekanan darah bagi seseorang. Ya. Terus alat untuk mengukurnya apa? Disebutnya apa? Speak. Apa? Pak Hujan? Speak manometer. Jadi jangan nanti ketika kita masuk ke lapangan, tensiannya ambil.
kita selaku tenaga kesehatan harus bagus ya, alat tekanan darah atau sphygmomanometer ya, itu alat untuk memeriksa tekanan darah. Sekarang banyak lah, ada yang air raksa, ada yang manual, termasuk ada yang digital. Tapi hampir sebagian besar kita menggunakan digital untuk era sekarang ya. Kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan dengan memonitor tekanan darah. Oke, ketika seseorang sudah terjangkit atau terdiagnosis hipertensi, baik itu ringan ataupun berat ya, monitoring itu salah satu faktor atau hal yang perlu dilakukan. Oke, seseorang adalah terkena hipertensi, dikatakan dia sudah hipertensi, kita harus bisa mengedukasi, Bu, Pak, Ibu harus sering kontrol atau harus sering memeriksa sebagai bentuk memonitor tekanan darah kita tidak terlalu tinggi. Paling tidak kita tahu ketika ada tekanan darah lebih daripada normal ataupun sangat tinggi, kita bisa mengontrol, bisa dengan minum obat ataupun konsumsi makanan diperbaiki lagi, pola aktivitasnya diperbaiki lagi, manajemen stresnya harus diperbaiki lagi ya. Kemudian yang terakhir ada medical record ya. Hasil pemeriksaan dapat dikelola melalui catatan medis untuk memantau kondisi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengelola kondisi ya. Itu beberapa hal yang perlu dipahami dalam penyakit hipertensi. Sebenarnya tidak hanya untuk penyakit hipertensi aja ya, hampir semua penyakit kayaknya pola atau bentuk edukasinya ke masyarakat seperti itu ya. Tetap pola makannya harus diperbaiki, kemudian aktivitasnya harus diperbaiki, harus dijaga, kemudian manajemen stres, kemudian tidak ada atau mengurangi minum alkohol ataupun rokok ya. Oke, ini slide selanjutnya. Nah, sebagaimana tadi yang dikatakan, sebenarnya ini udah disinggung sedikit berkenaan dengan pengobatan dan manajemen hipertensi, dari mulai pola hidup sehat, obat-obatan, pemeriksaan secara berkala ya. Seminggu ke belakang pada pertemuan sebelumnya tadi udah menyinggung, silakan teman-teman sekalian untuk bisa memahami ya, memahami apa yang dimaksud dengan hipertensi, kemudian cara menanggulanginya ya. Hanya itu saja sih yang paling besar, paham yang dimaksud dengan hipertensi, kemudian bagaimana cara menanggulanginya ya. Karena ketika nanti kita masuk di lapangan, yang paling besar itu adalah edukasinya ya ke masyarakat. Jadi harus paham dulu ya. Oke, di sini ada pengobatan dan manajemen hipertensi, pola hidup sehat, obat-obatan, pemeriksaan secara berkala. Ini sudah disinggung tadi sedikit. Paling tidak ketika kita paham, itu tidak terlalu asing ketika nanti menjelaskan ke masyarakat ya. Ya, walaupun tidak masyarakat secara umum, paling tidak kita berguna bisa menjelaskan ke keluarga, ke diri sendiri dan ke keluarga ya. Oke. Nah, kayaknya ini slide terakhir, kesimpulan dan tindakan yang harus diambil dari mata kuliah ini ya. Satu, hipertensi adalah kondisi yang umum terjadi dan dapat berdampak buruk pada kesehatan jika tidak dilaksanakan dengan atau diurusi dengan baik. Kemudian faktor penyebabnya yang memperburuk kondisi hipertensi, kegemukan, stres, dan pola makan yang tidak baik. Kemudian terdapat cara-cara untuk mencegah hipertensi ya, dari mulai tadi manajemen makan, kegiatan yang ideal ya, termasuk manajemen stres ya. Apabila sudah terdiagnosis memiliki hipertensi, diperlukan manajemen dan perawatan yang baik. Selain daripada pengobatan,
kemudian stres, manajemen stres, kemudian pola hidup sehat, ada lagi yaitu monitoring ya. Jadi harus memang bisa diedukasi ke masyarakat, harus selalu mengontrol tekanan darahnya berapa gitu ya. Kemudian tindakan yang harus diambil ini ada lakukan perubahan gaya hidup, hampir semuanya sih sebenarnya ya. Sebenarnya bentuknya edukasi, kecuali nanti ketika teman-teman ada di rumah sakit ya, itu pasti terapi farmakologinya harus masuk. Terapi itu ada dua ya, terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Kalau farmakologi itu yang berhubungan dengan obat-obatan, medikasi. Kemudian kalau yang non farmakologi itu selain daripada pengobatan tapi sama untuk mengobati. Contoh kayak teknik relaksasi napas dalam, itu kan terapi non farmakologi ya. Kemudian obati hipertensi dengan obat yang diberikan dokter. Dan jangan lupa ikuti instruksi dokter dengan baik ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, Pak Adi akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Coba, karena memang ini sebagian besar bentuknya nanti edukasi, coba buatkan SAP sesuai RPS ya, sesuai yang ada di RPS. Buatkan SAP, satuan acara penyuluhan. Nanti penyuluhannya silakan dibagi kelompok saja, satu kelas mungkin bisa dibagi 3 kelompok seperti kelompok yang sudah ada pada mata kuliah sebelumnya, 3 kelompok. Kemudian buatkan SAP untuk nanti dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya ya. SAP tentang hipertensi, edukasi tentang pencegahan hipertensi. Bisa dipahami? Sekali lagi bisa dipahami? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu untuk melaksanakan proses perkuliahan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.